Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ismi Isnaini. Kali ini saya akan membahas tentang 8 hal yang harus diperhatikan dalam jualan online. Yang pertama, niat, tujuan, dan motivasi. Jadi teman-teman, ketika mau jualan online, teman-teman harus tahu niat teman-teman jualan itu apa. Motivasinya itu apa. Dan tujuannya itu untuk apa? Kalau niatnya hanya sekedar killing time, spending time, kemudian iseng-iseng, teman-teman hanya akan mendapatkan apa yang teman-teman niatkan. Beda lagi ketika teman-teman meniatkan tujuannya, motivasinya untuk mendapatkan income tambahan. Maka teman-teman akan mendapatkan income tambahan. Terus kemudian kalau sekedar killing time, spending time itu gimana? Ya teman-teman tetap dapat income tersebut, cuman dengan beda arti dan sensasinya itu berbeda. Jadi sekali lagi saya menekankan ke teman-teman, ketika teman-teman memulai usaha atau sekarang sudah jalan tapi awalnya cuma iseng-iseng doang, lebih baik dari sekarang ditentukan, diperbaiki lagi niatnya, motivasinya, tujuannya. Biar apa? Ya sayang aja ketika teman-teman sudah jalan atau mau jalan, tiba-tiba nanti sekedar ya yang nggak ada artinya. Buat apa gitu loh maksudnya. Jadi teman-teman, sekali lagi, niatnya apa, tujuannya apa, motivasinya apa, itu harus jelas. Dan harus yang baik-baik. Jangan hanya sekedar alah saya mau biar nggak jenuh di rumah, biar nggak dilihat kayak pengangguran atau sekedar apalah. Tapi padahal ya kalau kita jualan online ya kita emang kayak pengangguran sih. Itu sih. Jadi teman-teman, sekali lagi saya tekankan, kalau mau jualan online ataupun jualan offline dan semuanya, tentukan dulu niat, tujuan, dan motivasinya untuk apa. Oke? Kemudian yang kedua, minta izin pasangan. Suami ke istri, begitu juga dengan istri ke suami. Jadi ini nggak berlaku izinnya dari istri ke suami aja, tapi tetap suami ke istri juga harus meminta izin. Saya tekankan, nomor 2 adalah meminta izin kepada pasangan. Ketika sudah mempunyai izin, pastikan pasangan kalian, pasangan teman-teman, ridho dan mensupport. Jangan hanya mensupport tapi tidak ridho. Ada. Dan itu terjadi. Ke siapa? Ke suami saya. Jadi, saya mengizinkan, tapi saya nggak ridho. Artinya apa? Apa yang terjadi? Semuanya hilang. Semuanya nggak ada gunanya. Beda lagi, suami ke saya, beliau ridho, beliau juga mensupport, dan hasilnya beda. Kenapa saya tidak ridho? Saya punya alasan tersendiri. Dan saya belum mau menjelaskan di sini. Next time lah saya akan menjelaskannya. Oke? Jadi teman-teman, diingat lagi, yang kedua adalah minta izin pasangan. Pastikan teman-teman ketika sudah mendapatkan izin, pasangannya ridho dan mensupport. Oke? Kemudian yang ketiga yaitu memulai menjual dengan modal yang sangat minim. Kalau seperti yang sudah saya jelaskan kemarin, sudah saya ceritakan pengalaman saya kemarin ketika membuat brand, saya nggak harus mengeluarkan dengan modal yang berjuta-juta. Cukup dengan Rp150.000 saya sudah bisa memulai usaha dan membuat brand sendiri. Tuh ya teman-teman. Jadi zaman sekarang kalau mau jualan dengan modal yang sangat minim itu sangat banyak banget. Dengan apa? Dengan jualan makanan kayak, ataupun dengan teman-teman kalau belum bisa produksi sendiri, lebih mudah lagi dengan menjadi reseller.
Kan banyak tuh sekarang teman-teman yang bisa distributor, agen atau produsen yang open reseller tanpa modal kan banyak. Nah, itu manfaatkan teman-teman. Saya pun dulu juga seperti itu. Nggak ujuk-ujuk bikin brand sendiri, kemudian produksi sendiri, dan tanpa melewati sebelum-sebelumnya, tidak. Saya juga berawal dari reseller. Saya tanpa modal. Cuma ambil foto dari supplier doang. Saya ambil foto, saya minta fotonya, kemudian saya upload, kemudian harganya saya naikkan untuk laba saya sendiri, dan laku terjual, ya terjual, closing gitu. Jadi teman-teman, untuk modal itu jangan jangan dibuat alasan untuk nggak mau mulai usaha. Dengan modal yang bahkan cuma modal kuota internet doang, teman-teman sudah bisa jualan. Oke? Kemudian yang keempat yaitu pastikan teman-teman paham betul dengan barang yang teman-teman jual. Maksudnya gimana? Kalau semisal teman-teman reseller, bukan produsen, bukan memproduksi barang sendiri, teman-teman harus paham betul dengan barang yang teman-teman jual. Semisal teman-teman menjual sebuah hijab dengan bahan jersey, itu kayak apa? Hijab dengan bahan ceruti itu kayak gimana? Hijab dengan bahan wolfish itu kayak gimana? Teman-teman harus tahu banget karakteristiknya. Kalau teman-teman nggak tahu, semisal belum pegang barangnya kayak apa, teman-teman bisa searching dulu lah di Google. Kayak apa sih karakteristiknya bahan jersey, bahan ceruti, bahan wolfish itu kayak apa. Tapi untuk lebih meyakinkan customer teman-teman, alangkah baiknya teman-teman sudah pegang bahannya langsung sendiri. Kayak semisal bahan jersey, teman-teman pegang, teman-teman rasakan sendiri gimana memakainya, nyaman nggak kalau dipakai, jahitannya gimana, kemudian detail-detailnya kayak gimana. Nah, itu yang teman-teman harus perhatikan. Kalau teman-teman sudah tahu, sudah merasakan sendiri kayak apa, lah nanti ketika teman-teman promosi itu akan lebih percaya diri, lebih lebih bisa meyakinkan customer teman-teman. Bahannya hijab, semisal gini, hijab rajabah, bahannya enak loh, lentur, adem, tebel, tapi nggak bikin gerah, enak lah. Saya sudah coba seharian mencoba hijab ini, tapi saya nggak ngerasa panas. Bahkan saya hampir nggak sadar kalau saya pakai hijab ini seharian gitu. Nah, kalau teman-teman bisa menceritakan pengalaman teman-teman sendiri dengan barang jualan teman-teman sendiri, kan lebih bisa dipercaya sama customer, ketimbang teman-teman nanti jualan tapi teman-teman nggak tahu barangnya kayak apa, cuma dengan hasil kira-kira doang. Ya nggak apa-apa, itu emang bukan sebuah kewajiban sih, cuma langkah baiknya seperti itu. Oke. Kemudian yang kelima yaitu tentukan target pasar teman-teman. Target marketnya siapa? Semisal nih, rajabah, ya saya pakai ini kan hijabnya untuk anak muda, kemudian ibu-ibu. Ketika saya menawarkan hijab ini ke bapak-bapak, apa laku? Ya laku, tapi kan nggak bisa secepat ketika saya menawarkan ke target pasar saya, ibu-ibu, anak-anak muda, gitu kan. Kalaupun bapak-bapak yang membeli, paling kan range-nya setahun paling cuma sekali, atau setahun cuma 2 kali, gitu kan. Sedangkan ketika saya langsung ke ibu-ibu, bisa jadi setiap model mereka membelinya, gitu. Bapak-bapak untuk siapa ya? Ya kembali lagi, paling untuk
pasti untuk ibunya, untuk istrinya, untuk anaknya, untuk keluarganya lah yang perempuan kan. Gak mungkin bapak-bapak pakai hijab ini, nggak mungkin. Jadi teman-teman harus paham betul target marketnya siapa. Semisal nih, lagi contoh, teman-teman jualan baju-baju anak muda, anak SMA, anak kuliah. Lah, teman-teman menjualnya di lingkungan anak-anak TK. Kira-kira jualannya laku nggak? Nggak laku. Dan saya yakin nggak akan laku. Kenapa? Karena lingkungan tersebut untuk anak-anak TK. Ketika teman-teman merubah produk teman-teman dengan menjual mainan, dengan menjual makanan ringan, nah itu baru anak-anak TK tersebut mau. Tapi ketika teman-teman menjual barang-barang yang dipakai sama anak-anak SMA, anak-anak remaja, anak-anak kuliah, ya mereka nggak bakal mau pakai lah. Bukannya nggak mau, ya buat apa? Beda lagi ketika mereka melihat mainan, mereka pasti mau membelinya, minta membeli ke orang tuanya. Gitu. Oke, dan kemudian yang ke-6, jangan baper. Nah, ini biasanya untuk teman-teman yang baru memulai untuk jualan. Bapernya kayak apa? Sudah posting. Nah, teman-teman berharap setelah posting, closing. Ketika sudah posting, kemudian ada teman yang tanya-tanya dari A sampai Z, teman-teman itu kayak apa ya, bener-bener melayaninya dengan sepenuh hati, senang dan berharap bakalan closing, tiba-tiba ujung-ujungnya hilang, di ghosting gitu kan. Teman-teman baper, akhirnya bikin status lah, PHP bla 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 gitu. Jangan kayak gitu. Kalau saya gimana? Ya dulu emang kayak gitu karena saya belum tahu ilmunya. Tapi kalau sekarang tanya A, B, C, D, E, saya jawab. Kalaupun closing, alhamdulillah berarti itu rezeki saya. Kalaupun belum closing, that's okay. Yang penting saya sudah memberi informasi ke mereka yang sudah, paling nggak sudah, mereka sudah tahu lah, sudah mulai tertarik dengan jualan yang saya posting. Dan mungkin belum sekarang mereka membelinya, mungkin next time, that's okay. Gak usah baper, gak usah bikin status, gak usah di screenshot viralin, no. Jangan pernah kayak gitu, oke? Jadi tugas kita itu sekedar posting, dan kalau bisa sudah, jangan berharap closing. Dalam artian setelah posting sudah lupakan dalam artian ya udahlah, sudah, yang penting saya sudah berusaha, saya sudah mempromosikan produk saya, nanti kalau closing alhamdulillah, kalau enggak ya udah nggak apa-apa. That's okay. Oke, dan yang ke-7 yaitu tetap semangat, selalu antusias dan selalu positive thinking. Jadi ketika memulai mau posting itu, teman-teman usahakan posting dengan hati yang senang, hati yang apa ya, penuh dengan semangat dan positive thinking. Dalam artian kayak gini, jangan pernah berpikir kalau setiap postingan teman-teman mengharapkan closing. Soalnya ketika berharap kemudian tidak mendapatkan apa yang diharapkan, apa yang dirasakan? Kecewa kan? Nah, itu. Jadi, setiap kali teman-teman posting dengan rasa senang, pokoknya dengan bahagia lah. Seakan-akan hari ini tuh teman-teman akan closing banyak banget. Even saya katakan kalau setelah posting jangan berharap closing. Setelah posting sudah lupakan masalah closing, itu bonus. Gitu kan? Oke. Jadi ketika teman-teman posting, membuat caption, itu bikin dengan se-happy mungkin, sesemangat mungkin, se-positive thinking mungkin. Itu.
insya Allah nanti energi teman-teman, ketika teman-teman yang membaca produk teman-teman, energi positif itu pasti akan terbawa. Dan it happened. Maksudnya saya sudah membuktikannya sendiri. Saya sudah membuktikan bukan cuma sekali dua kali, berkali-kali. Ketika saya memposting produk, kemudian saya bikin caption, di saat hati saya benar-benar seneng banget, pokoknya tulus banget. Dan akhirnya apa? Closing gak cuma 1-2, closing berkali-kali. Itu, saya bisa mengatakan ini karena saya sudah berkali-kali membuktikannya sendiri. Oke? Dan yang terakhir yaitu bersyukur. Teman-teman jangan pernah lupa satu hal ini, bersyukur. Bersyukur dalam seperti apa? Saya sering banget menemukan penjual baik online ataupun offline itu mengeluh ketika mendapatkan laba cuma sedikit. Semisal labanya cuma dapat 20.000, harusnya dapat 50.000 tapi cuma dapat 20.000. Kemudian teman-teman ngeluh. That's wrong. Jangan pernah lakukan itu. Berapapun keuntungannya, berapapun closingnya, tetap syukuri. Syukur dengan sepenuh hati, dengan se-happy mungkin. Saya pun juga seperti itu. Ketika saya cuma closing dapat untung 2.000 doang, itu saya senang, saya syukur, saya bahagia, seakan-akan saya closing 200 juta. Nah, rahasianya apa? Jadi seperti ini, kalau saya melogikakan kayak gini. Ketika saya dikasih keuntungan 2.000 saja saya bahagia banget. Someday, Allah juga akan pasti ngasih saya keuntungan yang jauh berlipat-lipat. Karena sedikit saja saya bersyukur, apalagi nanti saya dikasih banyak. Itu yang selalu saya katakan ke semuanya, ke semua teman-teman. Ketika sharing sama saya selalu mengatakan jangan pernah kufur nikmat, dalam artian jangan pernah ngeluh ketika cuma mendapatkan untung 100 perak, bahkan 100 perak doang. Jangan pernah diabaikan. Halah cuma 100 perak doang, don't ya, jangan. Kalian tetap harus bersyukur, kalian harus berterima kasih, karena mungkin lantaran dari 100 perak itu bisa menjadi 100 juta. Sekian video kali ini. Kalau dirasa video ini bermanfaat buat teman-teman boleh banget membagikan video ini ke tim teman-teman reseller ataupun teman-teman yang baru banget memulai usaha. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.